Jumpa lagi dengan TV. Ya, layanan 5G-nya Indosat Ooredoo akhirnya diluncurkan untuk pertama kalinya di DKI Jakarta. Kali ini kami akan menggunakan belasan smartphone untuk mengujinya. Nah, apakah smartphone kalian atau incaran kalian bisa menggunakan layanan 5G Indosat Ooredoo? Nah, jangkauan dan wilayah 5G Indosat Ooredoo di Jakarta ini ada di mana aja? Lalu bagaimana caranya bisa memperoleh layanan 5G yang satu ini? Semuanya akan kita bahas dalam video kita kali ini. Ya, jadi sekarang saya sudah di gedung Indosat Ooredoo dan kita mau swap dulu sebelum kita masuk acaranya dan sebelum kita ngetes 5G-nya Indosat Ooredoo untuk di Jakarta. Ya, kami diajak untuk hadir ke peluncuran jaringan 5G Indosat Ooredoo di kantor pusat Indosat Ooredoo di Bilangan Monas, Jakarta Pusat. Acara ini dibuka oleh Presiden Director and CEO of Indosat Ooredoo, Ahmad Al-Nema. Beliau mengungkap bahwa Indosat Ooredoo melihat bahwa layanan 5G akan membawa banyak manfaat dan menghadirkan fitur serta layanan baru. Diharapkan layanan 5G akan mendorong inovasi-inovasi baru di Indonesia. Dalam acara ini tampak juga hadir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyambut kedatangan layanan 5G Indosat ini ke wilayah Jakarta. Indosat Ooredoo dalam acara ini mengungkap bahwa mereka mengoptimalkan layanan 5G dalam rangka mendukung 4 hal: industri manufaktur, kemudian juga layanan publik atau layanan umum, layanan kesehatan, dan sarana hiburan pribadi. Jadi dalam acara ini diungkap bahwa layanan 5G ini cocok untuk kalangan industri ya. Indosat Ooredoo sekarang membuka kemungkinan berkolaborasi dengan pengembang IoT, aplikasi digital, dan perusahaan yang menyuguhkan layanan manajemen IT untuk membangun ekosistem bersama-sama. Hal ini dibuktikan dengan signing MOU Indosat Ooredoo dengan customer B2B mereka. Ya, Jakarta dan Solo bukan satu-satunya kota di mana layanan 5G Indosat Ooredoo diluncurkan. Indosat Ooredoo juga akan bergegas menggelar layanan 5G mereka di Surabaya, Makassar, dan Balikpapan. Indosat Ooredoo tidak menutup kemungkinan meluncurkan layanan 5G di kota-kota lain jika terlihat permintaannya atau kebutuhannya meningkat. Oke, jadi layanan 5G Indosat Ooredoo sudah hadir di Jakarta. Sebenarnya ya, tidak ada banyak perbedaan dari cara mengakses layanan 5G ini dari di Solo yang dulu kita pernah uji dengan di Jakarta. Syarat-syaratnya standar. Pertama, menggunakan kartu Indosat Ooredoo yang sudah mendukung eSIM dan dalam keadaan aktif. Kedua, perangkat sudah mendukung jaringan 5G termasuk dari software di perangkat tersebut. Jadi sudah update yang terbaru ya. Ketiga, berada di lokasi yang terjangkau jaringan seluler 5G Indosat Ooredoo. Dan yang terakhir atau keempat, menggunakan atau berlangganan paket internet Freedom Internet prabayar atau Prime pasca bayar. Nah, disarankan menggunakan paket bulanan karena konsumsi di jaringan 5G-nya ya tentunya ini akan gede ya, karena biasanya kalau lagi dapat internet yang kencang kita akses juga banyak. Oke, pertanyaan paling besar adalah berapa kecepatannya. Pada dasarnya pihak Indosat Ooredoo sudah mengungkap dalam uji kecepatan bahwa kecepatan maksimumnya akan berada di kisar 500 Mbps. Nah, sekarang mari kita tes aja dengan perangkat yang kami bawa dan dengan SIM card yang nomornya sudah aktif untuk layanan 5G Indosat Ooredoo. Sebagai catatan, pengujian dilakukan di kantor Indosat Ooredoo. Dengan alasan prokes, kami tidak melakukan pengujian dalam waktu yang lama ya. Jadi kita nggak berlama-lama di situ. Jadi kita tidak bisa banyak-banyak melakukan pengulangan tes, terutama ini baru habis launching ya. Jadi jangan bandingkan kecepatan antara tiap device yang kami uji. Bisa jadi emang kecepatan bervariasi karena kondisi jaringannya. Dan kita pakai megabit per detik. Kalau kalian mau tahu berapa megabyte per detik, tinggal dibagi 8 aja.
Nah, ada beberapa perangkat yang memang belum sempat kami uji, tapi bukan berarti tidak bisa mengakses layanan 5G-nya ya, seperti Vivo X60 series. Seharusnya itu udah berfungsi dengan baik. Untuk Mi 11 ini udah dipastikan bisa jalan di Solo, jadi kita tidak uji lagi di sini. Sayangnya memang dalam pengujian awal kita menemukan bahwa Poco X3 GT dan Samsung S21 Ultra 5G yang kami pegang itu belum bisa berfungsi di jaringan 5G Indosat Ooredoo. Mungkin butuh update dulu ya. Sementara itu untuk iPhone 12 kami belum uji karena saat acara berlangsung kami belum menerima update yang membuka fitur 5G-nya. Nanti akan kita cek lagi setelah itu diupdate ya. Ya tentu saja dalam keseharian kecepatan akan sangat bergantung pada posisi handphone terhadap pemancar, keramaian penggunaan di lokasi yang sama, dan bisa juga bergantung pada perangkat yang digunakan. Nah, untuk smartphone yang lainnya tentunya kami akan juga mencobanya, mengujinya, tapi nggak sekarang karena kami nggak mungkin bawa semuanya pada saat peluncuran ini. Kalian mau smartphone 5G apalagi yang lain yang kita uji di jaringan 5G-nya Indosat Ooredoo? Tulis di kolom komentar ya. Ya, sebagai catatan ini adalah pengujian layanan 5G, jadi jaringan 5G-nya yang kami uji. Layanan 5G ini berlaku dari handphone ke server Indosat. Kalau kami tes buat gaming, itu variabelnya adalah jaringan 5G-nya ditambah koneksi Indosatnya ke server. Jadi itu ada dua variabel ya. Berarti sudah beda, sudah bukan pure hanya ngetes jaringan 5G saja. Ibaratnya gini, kalau saya mau tahu kecepatan seorang pelari, ya kita ke track lari, lalu dites berapa cepat dia bisa berlari 100 meter misalnya. Tapi tesnya bukan dengan cara disuruh lari untuk belanja ke swalayan yang jaraknya 100 meter. Itu kan emang ada larinya, bener. Tapi ada faktor si kasirnya, lalu nyari barangnya. Itu kan ada faktor lain selain hanya berlarinya saja, bener nggak? Iya, tapi kalau kalian mau tahu kecepatan downloadnya, oke lah, kami sudah pernah mencoba download game PUBG dengan Oppo Find X3 Pro di jaringan Indosat 5G ya. Ukuran game ini sekitar 650 MB saat pengujian dan waktu yang dibutuhkan itu nggak terlalu lama. Jadi pada dasarnya smartphone apa aja yang bisa mengakses layanan 5G-nya Indosat Ooredoo? Secara teknis yang dibutuhkan adalah smartphone yang memiliki kemampuan bekerja di band N3 atau 1800 MHz untuk 5G dan sudah mengaktifkan DSS atau Dynamic Spectrum Sharing. Ini tergantung update-nya ya. Tapi ya memang kadang update itu dibutuhkan untuk beberapa smartphone walaupun katanya DSS sudah hidup, tapi mungkin harus ada update spesial untuk jaringan 5G di Indonesia ya. Oh ya, untuk lokasi awalnya 5G Indosat Ooredoo di Jakarta sementara ada di Bilangan Tugu Monas Jakarta Pusat. Tentunya nantinya akan segera diperluas ya. Jadi kurang lebih demikian pengalaman kami di hari pertama mencoba jaringan 5G-nya Indosat Ooredoo di Jakarta. Kalau kalian belum punya HP 5G, tenang aja, kan Indosat menggunakan 5G NSA atau non-standalone. Ini membuat jaringan 5G itu harus nempel ke jaringan 4G. Jadi, otomatis operator harus meningkatkan kemampuan jaringan 4G supaya jaringan 5G-nya bisa digelar lebih meluas lagi. Jadi, beruntunglah kalian yang punya 4G juga nggak ada masalah ya. Ini membuat kalian pengguna HP 4G nggak perlu khawatir, nikmati aja HP yang kalian punya sekarang. Toh, seharusnya 5G masih akan dikembangkan dan diperbaiki lagi. Kedepannya, dengan dialihkan frekuensi TV analog yang 700 MHz ke jaringan seluler, seharusnya 5G akan bisa lebih berkembang lagi di Indonesia. Jadi 5G tidak bisa dibendung, dia akan maju terus. Oke, akhir kata saya ucapkan selamat atas peresmian digelarnya layanan 5G oleh Indosat Ooredoo di Jakarta. Semoga layanan 5G-nya semakin meluas dan bisa melayani lebih banyak pengguna di lebih banyak daerah lagi. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.